Sekarang kita setelah klasifikasi yang bulat tadi, jadi kita masuk ke anatominya nih. Pertama kita bahas jaringan dulu. Jaringan itu ada dua, jaringan meristem atau jaringan muda. Jaringan meristem itu kerjaannya apaan sih? Tujuannya apa sih meristem itu? Meristem itu tujuannya hanyalah membelah, udah. Intinya mereka itu menghasilkan sel baru. Nah, letaknya di mana? Ya letaknya di pucuk. Kayak kalau mau bikin kan tanaman ya, misalnya tanaman nih, batang nih. Ya cara gedein tanamannya ke atas, cara ninggiinnya gimana ya, ditambahin satu selnya. Dia membelah ke atas terus. Kayak gitu. Itu meristem apikal namanya. Nah, apa sih apikal itu, ada apa aja sih? Ini nggak perlu kalian hafalin ya. Ini kemungkinan besar nggak keluar. Aku cuman detailin aja gitu, kayak proto itu sebelum ya. Proto atau pro itu bakal. Derma kulit. Jadi berarti dia bentuk kulit gitu doang. Prokambium. Dia bentuk kambium. Udah gitu doang. Kayak gitu doang. Terus meristem itu biasanya kan ada nanti yang lateral tuh. Meristem lateral itu apa sih? Meristem lateral itu ya kambium ini. Kambium ini itu meristem lateral. Lateral itu apa? Samping. Kenapa kok disebut meristem lateral? Karena dia membentuknya ke samping. Bikin batangnya jadi gede kan. Arah pembelahnya kan ke samping, keluar. Gitu. Terus ada interkalar nih. Interkalar. Inter itu artinya antar. Internasional kan antar negara. Interkalar. Kalar itu apa sih? Kalar itu ruas. Jadi kalau kalian lihat tanaman tebu ya. Tanaman tebu itu kan ada garis-garisnya tuh. Nah, garis itu, ruas itu ada kambiumnya. Dia itu membelahnya di sana, menghasilkan. Jadi nanti yang tambah panjang itu satu ruas itu tambah panjang dari sana, dari garis hitam-hitam itu, kayak gitu. Nah, itu kan meristem tuh. Sekarang kita bahas jaringan yang dewasa. Nah, jaringan dewasa itu apa sih? Jaringan yang sudah sudah selesai jadi meristem kan. Tadi kan meristem itu nambah-nambahin sel doang kan, kayak membelah terus. Nah, kalau jaringan dewasa ini baru yang dia menjalankan fungsi. Misalnya nih, epidermis. Epidermis jelas ya kulit ya, buat pelindungan gitu-gitu. Terus ada filem. Aku mau bahas filem agak nanti sebenarnya, tapi ya masuk di sini juga. Jadi filem itu apa sih? Filem itu dia nanti fungsinya menggantikan kulit. Kalian pernah nggak sih ngelihat tanaman kayak tanaman yang pohon yang udah gede banget? Kalau di Mandua tuh, kan ada pohonnya tuh. Kan biasanya kulitnya pecah-pecah kan? Kulitnya pohonnya itu pecah-pecah gitu. Nah, kalau kulit yang sebagai jaringan pelindung itu pecah, entar nanti gimana tuh caranya dia melindungi diri? Kan bahaya tuh kalau misalnya ke-expose ke lingkungan. Misalnya ada patogen, ada bakteri, ada virus tuh. Terus gimana caranya? Nah, caranya itu dia membentuk jaringan gabus ini. Jadi setelah si epidermis ini pecah-pecah semua, terus akhirnya ada celah-celah. Nah, celah ini ketutup sama jaringan filem ini tadi. Nah, terus ada parenkim. Parenkim itu basic banget. Jaringan parent, orang tua. Jadi dasar banget dia. Jaringan parenkim itu jaringan yang bisa bentuk jadi jaringan apapun. Dia kayak kalau misalnya bahan dasar itu kayak tepung. Tepung itu mau dibikin roti bisa, mau dibikin jadi onde-onde, mau dibikin jadi menjes, mau jadi semuanya bisa. Itu parenkim gitu. Nah, terus ada jaringan yang bagian menguatkan jaringan lain, kolenkim dan sklerenkim. Kalau kolenkim itu jaringannya masih hidup. Gimana tadi? Ya itu tadi. Kolenkim itu di tanaman herba. Jadi di tanaman kayak gubis, tanaman yang kayak apa ya, sayur-sayur yang kalau kalian makan itu renyah-renyah. Dikunyah itu bisa keras-keras gitu itu. Nah, itu tanaman yang punya kolenkim. Kalau sklerenkim apa? Tanamannya ini jaringan mati, sklerenkim ini mati. Contohnya apa? Ya kelapa itu ya, paling umum udah. Itu kalau nanti ditanyai contoh jaringan yang memiliki sklerenkim itu apa? Ya kelapa, serabut kelapa itu. Itu serabut itu sel mati udah. Kayak gitu. Dan yang paling penting jaringan angkut, ada xilem sama phloem. Xilem sama phloem udah tahu bedanya kan? Kalau xilem ini jaringannya mati. Kalau phloem ini jaringannya hidup. Ya, ini ada yang tanya, kalau pembentukan cabang atau ranting itu jaringan apa? Nah, ini agak out of ini, tapi ya aku bahas sedikit ya. Jadi cabang atau ranting itu dibentuk dari mata tunas. Kalian pernah lihat batang tanaman yang agak sedengan nggak? Terus habis itu kalian lihat kayak ada bulat-bulatnya, ada
ada nodus-nodusnya, ada bulat-bulat itu. Nah, bulat-bulat itu bisa bikin percabangan. Jadi bulat di sana itu jaringan meristem. Bulat yang ada di sana itu jaring meristem. Itu nanti dia bisa bercabang pada suatu waktu gitu. Nah, kita masuk ke organnya. Setelah jaringannya kita masuk ke organnya. Nah, organ itu bisa kalian lihat sama mata, bisa dibedakan. Ada 2 jenis organ. Organ yang vegetatif fungsinya buat hidup doang, buat hidup, bertahan hidup. Itu ada batang, ada daun sama akar. Terus kalau generatif ini fungsinya apa? Menghasilkan keturunan baru, bunga kayak gitu. Nah, batang itu adalah ya dia itu intinya itu pipa gitu. Kayak kalau daun itu pabriknya, pabrik bikin gula. Batang itu pipa air buat ngasih air dari bawah. Akar itu buat nyari air gitu. Simpelnya gitu. Akar itu kayak pompa air di sumur gitu ya. Terus habis itu batang itu pipanya, daun itu tempatnya pakai air, kayak gitu doang. Simpelnya kayak gitu. Nah, organ generatif itu bunga itu kalau tadi aku ngomong strobilus itu ya. Nah, itu bunga itu lebih sempurna dari strobilus kayak gitu. Nah, ini nih. Gambar legend nih. Gambar legend. Sudah pada tahu kan? Monokotil sama dikotil. Loh, kok jadi fusion? Nah. Jadi kalau di kalau di dikotil dulu nih ya. Dikotil kan pertama ini jelas kan epidermis, kulitnya. Nah, ini eman banget ya, nggak dikasihin gabus ya. Jadi nanti kalau ditanyai velum atau velogen, itu nanti bakal ada garis cincin satu lagi kayak kambium. Ada cincin satu lagi di bagian korteks ini, dekatnya epidermis itu nanti ada cincin lagi. Itu nanti namanya velogen. Velogen itu generator, velo generator. Velo itu gabus, generator itu generator. Berarti apa? Menghasilkan gabus. Kalau velem gabusnya kayak gitu. Jadi sebenarnya biologi itu ya guys, biologi itu banyak-banyaknya intinya itu cuman translatein bahasa dari bahasa Latin. Kalau kalian paham artinya, insya Allah kalian bisa nentuin, oh ini maksudnya apa sih kayak gitu. Epi itu kan pinggir, dermis itu kulit gitu kan, simpel banget kan sebenarnya. Kulit intinya, jaringan kulit. Pit itu inti, pusat, silinder pusat kayak gitu. Nah, ini yang mau aku liatin ke kalian itu adalah vaskular bandelnya atau jaringan pembuluh angkutnya. Nah, ada yang tanya nih, kalau endodermis gimana? Nah, endodermis itu adanya di akar ya. Tapi kalau kalian artikan nih, endo itu dalam, dermis itu kulit. Berarti dia itu pelapis di bagian dalam gitu. Nanti kalau kalian lihat bagian yang melingkar nanti, kalau di akar ya, ini kita ke batang dulu ya. Nah, di batang itu ada floem sama xilem nih. Floem sama xilem. Kalau di dikotil kan ini nih. Kalau kalian lihat kelihatan di sini kan. Dia itu xilem-nya bagian dalam, floemnya bagian luar, terus dipotong sama kambium. Kalau di ini nggak ada, kita nggak tahu nih xilem-nya sebelah mana, floemnya sebelah mana. Kalau di gambar ini. Tapi yang jelas satu bulatan itu udah ada xilem, udah ada floem kayak gitu. Nah, makanya kita lanjut ketika di informasinya, penamaannya kambium dikotil itu pembuluhnya namanya kolateral terbuka. Itu kolateral, jadi kolateral kan tadi aku bilang samping kan. Kolateral berarti artinya apa? Berdampingan. Xilem didampingi dengan floem. Tapi terbuka karena apa? Karena ada kambium yang memotong, yang dandangi tadi. Nah, kalau monokotil itu kolateral tertutup. Jadi dia berdampingan dan nggak keganggu sama kambium tadi, nggak ada yang ganggu. Nah, ini yang aku bilang tadi. Jadi batangnya itu bisa membesar. Gimana sih caranya membesarnya batang itu? Si batang dikotil itu. Jadi si kambium ini, kalau kalian lihat di gambar vaskular kambium nih, yang aku tunjuk sama mouse ini ya. Nah, bagian ini bakal membelah ke dalam. Jadi dia selnya membelah tuh, jadi 2 tuh. Yang ke dalam dia bakal jadi xilem. Dan yang keluar bakal jadi floem. Tapi nanti catch-nya itu, lucunya itu dia bakal membelah lebih cepat ke xilem. Kenapa? Kalau ditanyain kenapa? Karena gini, inti yang perlu dipakai dari batang itu apa sih tadi aku bilangnya? Pipa air kan. Sementara yang mana yang dipakai buat ngangkut air? Xilem kan?
Ya, jadi karena itu dia yang membesar itu silemnya terus. Silemnya bakal tumbuh lebih banyak proporsinya daripada floem. Saking banyaknya dia bakal dorong keluar. Jadi setiap dia membelah dia mendorong ke depan, keluar terus, keluar, akhirnya batangnya membesar banget kayak gitu. Terus nanti dia bakal nyambung kemana? Lingkar tahun. Nah, lingkar tahun itu gimana sih? Lingkar tahun itu dilihat dari pembelahan si silem itu, pembentukan silemnya. Kalau misal lagi musim hujan nih, airnya kan banyak banget tuh. Berarti dia butuh membelah secepat mungkin. Akhirnya dia garisnya apa jadinya? Garisnya jadi melebar. Nah, karena dia melebar tuh, karena lebar, warnanya jadi cerah, kayak gitu. Itu berarti dia menandakan sedang musim hujan. Garisnya tebal dan cerah. Nah, ketika musim kemarau, airnya kan sedikit tuh. Jadi dia nggak butuh untuk meningkatkan volume debit pipa airnya itu. Jadi silemnya nggak terlalu banyak membelah. Airnya karena membelahnya padat, silemnya kecil-kecil, pipanya kecil-kecil yang dihasilkan. Akhirnya garisnya itu gelap gitu. Itu lingkar tahun kayak gitu ya. Nah, oh ya, veloderm. Veloderm itu tadi itu, nah gini, ketika dia membentuk lingkar tahun itu terus, silem itu membelah terus, dia itu nanti bakal lama-lama nggak cukup si epidermis dan si epidermis itu bakal kalah cepat membelah karena kedorong silem terus kan. Silemnya kan tambah lebar keluar. Sementara si epidermis ini jaringan dewasa, dia itu jarang banget membelah, slowly gitu. Membelahnya slow, sementara yang di dalam dorong terus, akhirnya dibentuklah si velogen ini. Ini aku kasih tebelin ya, aku bold ini velogen. Nah, velogen ngasilin apa? Velogen ini dia itu di bagian luarnya bakal jadi veloderm. Velo itu gabus, derm itu kulit. Jadi kulit gabus. Jadi gabus, jaringan gabus paling luar namanya veloderm. Tuh. Oh, ini ada yang tanya. Berarti 2 lapis itu 1 tahun. Benar. Kalau di Indonesia kan 2 musim tuh. Jadi setiap 2 garis gelap dan garis cerah itu satu tahun kayak gitu. Nah, terus ada apa lagi nih? Oh ya, balik lagi ke veloderm. Tadi velo gabus, derm luar, berarti gabus paling luar. Velogen yang mana? Velogenerator, berarti dia kambiumnya, yang bagian yang paling dalam yang ngasilin. Filmnya yang mana? Filmnya yang diantara 2 itu, gabusnya kan, film itu. Oke, clear ya. Nah, ini nih modifikasi, kalau ditanyai modifikasi bla 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 nih. Duri atau spina. Yang duri ini modifikasi apa sih? Epidermis. Contohnya di mana? Bunga mawar. Loh, tangkai bunga mawar itu berduri kan. Nah, itu modifikasi dari epidermis. Nah, terus rizoma. Rizoma itu tadi aku udah bilang ya, kalau ada batang di bawah tanah itu ngomongnya rizoma gitu doang. Batang di bawah tanah, terus dia batangnya itu modelnya kayak memanjangnya, dia geletak lah. Dia itu mendatar gitu. Nah, itu namanya rizoma. Stolon itu kayak gimana? Nah, stolon ini batang yang dia jalan-jalan gitu. Dia berusaha menggapai tanah lain untuk membentuk anakan baru. Terus ada juga akar gantung. Nah, ini nih yang agak menjebak. Oh ya, ini ada yang mau tanya bedanya batang tua sama batang muda untuk batang apa? Nah, gini. Batang tua itu ya itu tadi ya. Batang tua ini kan aku tadi bilang dia kan membelah terus tuh. Si silem itu membelah terus dan dia itu kayak ya bagian terpentingnya dari batang itu adalah silem. Jadi dia membelah terus-terusan. Akhirnya apa? Hampir seluruh komponen lain itu terhapus. Floem itu sangat sedikit sampean, hampir kehapus, hampir habis. Bahkan di bagian kadang itu di batang paling bawah ya, di tanaman yang gede banget itu kalau misalnya ditebang di bawah itu tinggal silem doang. Yang lainnya nggak ada. Yang pit tadi itu di bagian ini kan ada pit tuh, ada silinder pusat atau stele biasanya. Stele itu artinya silinder pusat. Intinya itu sampai kehapus sama silem semua, keisi silem semua. Jadi itu jaringan itu isinya tinggal buat ngangkut air doang gitu. Floemnya cuma sedikit banget. Nah, kalau yang masih muda biasanya masih bisa diamati kayak di gambar ini masih muda, atau bahkan ini herba biasanya yang bisa diamati kayak gini gitu. Nah, ini akar gantung. Akar gantung itu batang ya guys. Jadi sebenarnya itu batang. Dia ngasilin juluran ke bawah buat mencari udara, pertukaran udara kayak gitu. Nah, terus ada umbi lapis.
umbi batang. Nah ini nih, salah satu ciri dari batang yang bisa kalian amati di dikotil ya, dikotil itu ada mata tunasnya. Gimana cara ngelihatnya? Kalian lihat aja kentang lah ada kayak bulat-bulat, ada kayak titik-titiknya kan, ada titik-titik yang kayak mata bentuknya. Nah itu sebenarnya adalah ciri apa ya? Itu adalah kalau orang ngomong itu signaturenya dari batang. Ada mata tunasnya kayak gitu. Mata tunas buat apa? Mata tunas itu nanti buat membentuk percabangan. Nah makanya itu tadi dari mata tunasnya si kentang itu bisa tumbuh tanaman baru, bisa tumbuh daun baru kayak gitu. Karena memang essentially dia itu batang. Terus ada akar serabut. Udah aku jelasin tadi kan. Jadi akar serabut, kalau kalian pernah nggak sih percobaan stek batang kalau dulu SD? Nah, kalau dulu SD habis stek batang, kalau kalian lihat si singkong misalnya ya, kalian stek. Kalau kalian lihat akarnya itu bukan akar tunggang. Akarnya itu bukan lurus ke bawah gede terus bercabang, bukan. Akarnya langsung dari yang kalian potong miring tadi itu langsung muncul akar kecil-kecil. Ya kan? Atau yang kayak percobaan apa sih namanya? Bukan cangkok, apa sih? Yang dari pohon dilukai terus dianu, itu akarnya serabut. Kenapa? Karena memang itu adalah cara dari batang untuk membentuk akar darurat. Karena kan gini, kalian memotong pompanya, kalian memotong tempat untuk nyari air dari batangnya. Akhirnya batangnya berusaha membentuk akar darurat. Akhirnya akar yang dibentuk serabut kayak gitu. Nah, yang terakhir ini Phyllodyum. Yang jadi akar dari batang apanya, Bang? Yang jadi batang apa? Kebalik, sorry. Yang jadi akar dari batang apanya? Nah, yang jadi akar itu parenkim. Ingat, tadi aku bilang parenkim itu jaringan apa? Jaringan yang kayak tepung, basic banget, bisa dijadiin apapun. Jadi dia itu bakal ngambil dari silinder pusat sama kan itu aku. Oh ya, ini ada yang tanya nih. Izin tanya, kalau yang silem primer sekunder itu gimana? Oh, oke, gini. Silem primer itu apa? Artinya utama atau pertama. Nah, berarti silem primer itu yang mana? Silem primer itu yang paling pertama terbentuk kayak gitu. Nah, sekunder itu yang gimana? Sekunder itu yang hasil bentukannya. Nah, kira-kira kalau kalian lihat gambarnya kayak gini nih, di diagram kayak gini. Silem yang primer yang mana tuh? Yang paling dalam kan? Karena kan dia membelahnya arahnya ke sana tuh. Arahnya ke bawah tuh. Arahnya ke sono, ke sini. Nah, berarti yang paling pertama terbentuk bakal ada di pucuk kan, kayak gitu. Berarti kalau kalian ditanya silem primer, misalnya dikasih gambar tuh, silem manakah yang lebih tua, silem manakah yang lebih muda, yang lebih tua yang lebih jauh dari kambium kayak gitu. Ya namanya selnya terbentuk dari kambium sendiri kan, habis membelah terus baru jadi silem. Masa iya terus langsung lompat ke belakang gitu kan, nggak mungkin. Itu. Ini Phyllodyum. Ini kalau misalnya ada soalnya nanyain akasia, terus kalian dikasih gambarnya daun akasia. Nah, akasia itu sebenarnya bukan punya daun. Itu punyanya Phyllodyum. Phyllodyum itu daun semu. Nah, ada juga nih, kalau kalian dikasih sayatan melintang daun. Jadi daun melintang itu gimana sih? Melintang itu tegak lurus terhadap sumbunya. Kalau daun, berarti sumbunya daun apa tuh? Tangkainya kalian terusin aja, tangkainya. Set, kalian terusin. Terus dipotong tegak lurus dari tangkainya kayak gitu. Nah, itu namanya sayatan melintang. Nah, kan kalau misalnya aku potong kayak gini, berarti nanti kelihatannya gini kan. Nah, sejajar itu kayak gimana sih? Sejajar itu kalau misalnya aku potong tegak lurus, semua pembuluhnya itu, semua tulang daun itu bakal kelihatan hadapnya itu sama. Kalau lagi lurus semua, kalau lagi ke samping semua. Kayak gitu. Nah, gimana caranya biar bisa kayak gitu? Contohnya itu pada pertulangan daun sejajar. Kalau kalian lihat di daun padi tuh, dari pucuk, dari pangkal, itu kan ada satu set gitu sampai ujung. Nah, yang lainnya itu bentuknya simetris ngikuti pas. Set, ke ujung semua ketemu lagi. Tapi kalau kalian misal lihat tanaman kayak, misalnya nih, daunnya pepaya atau daun ganja misalnya. Kalau kalian lihat kan dia satu lurus tuh. Terus mecahnya kanan kiri nggak jelas gitu. Ada yang bercabangnya dari pucuknya, dari pangkal, ada yang bercabangnya dekat pucuk gitu. Jadi ketika kalian potong, itu kalian nggak bisa dapat irisan yang sejajar tadi, nggak bisa semuanya itu pembuluhnya kelihatan simetris, itu nggak bisa. Pasti ada yang nyelentong kemana gitu. Jadi potongannya itu kalau miring, kalau orang ngomong potongannya miring jaringannya kayak gitu. Itu yang bakal nanti
Kalau dikasih potongan ya, kalau dikasih potongan itu bedainnya monokotil sama dikotil kayak gitu. Oke, itu untuk batang. Sekarang kita masuk ke akar. Akar itu apa tadi? Usaha mencari air, pompanya. Nah, yang biasanya dimasukin ke fisiologi itu adalah simplas dan apoplas. Ya nggak sih? Yang biasanya bikin kalian pusing itu simplas dan apoplas. Jadi kita anggap kayak gini. Akar itu sedang mencari air. Nah, mencari air itu gimana sih caranya? Ya berarti dia dari lingkungan kan, dia harus dari epidermis dulu. Nah, terus nanti di epidermis itu bakal membuat modifikasi, biasanya ada rambut akar tuh. Jadi rambut akar yang kayak kalau kalian angkat itu terus nanti ada kayak halus-halus kecil-kecil, itu adalah epidermis. Epidermisnya itu selnya memanjang. Buat apa? Biar permukaannya semakin luas. Jadi kemungkinan dia nempel ke air itu semakin besar. Kemungkinan dapat air. Nah, terus ada mekanisme gimana caranya air yang diangkut itu bersih, air yang diangkut itu sesuai kebutuhan aja, mengandung zat-zat yang sesuai kebutuhan. Nggak semua air dimasukin terus beracun, airnya tanamannya kemasukan zat-zat yang tidak diinginkan. Nah, itu mereka berusaha mencegah. Gimana caranya? Dia membuat saringan. Jadi selain ada pompa ada saringannya. Apa tuh saringannya? Saringannya itu adalah Pitta caspari. Pitta caspari. Jadi kalau Pitta caspari ini di mana sih? Ya ini tadi yang dibilangin sama teman kalian, itu endodermis. Nah, ini ada yang tanya, simplas itu lewat plasmodesmata. Iya. Plasmo itu apa? Plasmo itu plasma, sel. Maksudnya dari selnya, membran dari plasma selnya. Desma itu apa? Desmos. Desmos itu tonjolan atau lubang. Jadi tergantung konotasinya, dia itu bisa bermaksud tonjolan atau termasuk lubang. Nah, plasmodesmata itu gimana sih? Jadi plasmodesmata itu kayak, kan kalian tahu kan sel, gambar diagram sel tumbuhan tuh. Sel tumbuhan tuh kayak di tembok gitu kan, dikasih sel wall, ada dinding sel. Nah, gimana caranya sel satu dengan sel lain itu komunikasi, ganti air, apa bertukar nutrisi, bertukar cairan, nganterin air, gimana caranya? Yaitu tadi. Jadi di dinding ini ada kayak celah-celah, ada kayak pintu gerbang kecil yang fungsinya buat ngelewatin zat. Nah, simplas itu dia itu bakal lewat pintu gerbang itu. Nah, karena dia sudah di dalam tembok, sudah di dalam gerbang, sudah tersaring, jadi dia bakal tembus langsung pas ketemu di endodermis. Endodermis kan kayak sel tuh, kayak sel ngelilingi di dalam kan. Kalau kalian lihat ngelilingi di dalam. Nah, ketika ketemu sel itu dia tinggal langsung lewat plasmodesmata tembus langsung ke silem tuh. Nah, terus yang apoplas gimana? Apoplas itu apaan sih? Nah, apoplas itu dia itu lewat celah di luarnya sel. Jadi ini ada dinding sel ya. Dia itu lewat luarnya gitu. Karena si akar ini sebenarnya agak longgar. Kalau gambarnya ini kan sebenarnya kayak padat banget. Nah, aslinya di hijau-hijau ini nih, yang warnanya hijau gelap banget ini sebenarnya ada celah. Airnya itu bisa lewat sono. Masuk lewat sini set, meresep. Terus di Pitta caspari itu terbentuk dari kayak lilin, namanya suberin. Jadi lilin ketemu air itu gimana? Nggak nyampur kan? Nah, karena dikasih lilin, akhirnya air ini nggak bisa nembus. Air itu harus masuk, harus disaring lewat plasmodesmata, masuk semua ke simplas. Akhirnya air yang masuk ini sudah sesuai kebutuhan gitu. Itu fungsinya akar dan fungsinya endodermis. Anatomi dari luarnya jelas kan? Epidermis, kulit luar. Terus korteks. Korteks itu kalau ditanya isinya korteks apa sih? Parenkim, jawabannya gitu. Karena jaringannya nggak nentu. Kadang ada yang isinya udah gula, nanti dia jadinya jaringan penyimpan gula. Ada yang masih belum terdiferensiasi, ada macam-macam deh isinya parenkim itu. Karena dia dasar banget, intinya dasar banget. Terus setelah korteks baru endodermis yang tadi ada Pitta caspari dan di dalamnya stele. Nah, kalau ditanya stele itu apa? Stele itu bukan jenis, bukan. Stele itu nama dari lokasi gitu. Stele itu silinder pusat. Jadi mau di batang, mau di akar, mau di materi lain gitu, di bab mungkin fisika gitu. Kalau dia di dalam, jadi kalau dia silinder bentuknya bulat dan dia itu pusatnya, eksisnya, sumbunya itu namanya stele kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian salah membedakan terus ngirain stele ini ada ciri khusus jaringnya. Bukan. Stele ini cuma dari lokasinya doang gitu. Nah, modifikasinya apa sih? Yaitu tadi aku udah bilang kan ada rambut akar tuh yang paling pertama.
Fungsinya jelas. Terus velamen. Velamen ini di mana? Di anggrek. Kalau kalian dikasih gambarnya tanaman anggrek terus ditanyai modifikasi anggrek ini buat apa sih? Nah, anggrek kan tanamannya gantung tuh. Tanamannya biasanya kan kita kalau lihat itu tanamannya kayak dulu itu buat yang pas masuk PPDB habis masuk sekolah pas masa orientasi kan disuruh Bu Binti ngasih anggrek tuh. Nah, anggrek itu kan gantung tanamannya. Digantung tuh. Gimana caranya dia dapat air tapi dia gantung di udara? Kan it doesn't make sense gitu. Dia nggak ada tanah yang lembab, nggak ada akhirnya gimana? Dia caranya nyarinya uap air. Nah, akhirnya si velamen itu gimana sih modifikasinya? Velamen itu akarnya itu pecah-pecah gitu, berongga-rongga, pecah-pecah. Supaya apa? Supaya uap air itu bisa masuk ke dalam celah-celah itu, terus ngembun di sana, airnya bisa diangkut ke dalam tanamannya kayak gitu. Terus ada juga kalau yang ini kurang air, kalau yang akar napas ini kerendam air, contohnya bakau. Jadi karena dia ini akar ini kan masih jaringan hidup nih, masih ada sedikit, masih ada fungsi, ada epidermis, masih ada korteks, itu masih hidup tuh. Nah, gimana caranya dia gimana caranya dia bisa hidup kalau misalnya dia itu kekurangan oksigen buat respirasi. Nah, akhirnya dia akarnya ada yang bagian yang mencungul ke atas, naik lagi ke atas, mencari udara, namanya akar napas kayak gitu. Terus ada juga umbi akar. Umbi akar itu berarti nanti gula, kan inget tuh daun hasil fotosintesis. Terus ditransfer lagi lewat pipa. Kemana tuh kira-kira jalannya? Ke bawah kan? Akhirnya sampai bawah, akhirnya ke akar. Nah, pada tanaman kayak wortel, itu cadangan makanannya itu numpuknya banyak banget. Saking banyaknya akarnya sampai gede banget gitu. Yang terakhir ini modifikasi yang sebenarnya agak simpel sih. Akar tunjang itu cuman kayak kalau kalian lihat pohon yang udah gede banget itu biasanya ada akar yang tebel banget kayak segitiga gitu ke samping. Itu fungsinya dia intinya buat menahan dari goncangan angin. Soalnya kan dia itu kayak cagak gitu ya, kayak tiang yang tinggi banget. Di atas itu kena angin kenceng banget, dia itu kedorong banget sama angin. Makanya kadang itu pohon itu bisa tumbang gitu kalau habis badai itu. Karena apa? Angin di atas itu bakal sangat kenceng dan karena dia ini kan bekerja terhadap sumbu kan. Ini jadi kayak tuas tuh. Sumbunya titik pusatnya di sini nih. Titik pusat di sini, dia gayanya di atas tuh. Ada lengannya. Jadi kayak tuas tuh. Nah, itu kuat banget. Gimana caranya? Akhirnya dia bikin kayak penahan gitu, ditahan sama akar tunjang. Gitu.